Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja hanya untukmu. Semua yang indah datangnya dari dirimu. Dan semua keburukan itu adalah karena kami dan kebodohan kami. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Lahab. Sebelum surat Al-Lahab itu adalah surat An-Nasr yang menceritakan tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat Al-Lahab ini turunnya di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah terang-terangan di kota Mekah. Namun ada hubungan yang sangat kuat sekali antara dua surat ini, sehingga surat Al-Lahab disusun dalam Al-Quranul Karim setelah An-Nasr. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang akan banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam bergembira dengan hal itu. Allah perintahkan kepada Nabi untuk memuji Allah, bertasbih dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menjelaskan dan mengingatkan kita sebagai umatnya, kalau bicara orang kafir, siapapun dia, mau orang terdekat pun, apabila dia tidak masuk ke dalam agama Islam ini, urusannya dia akan celaka. Tanpa ada perbedaan, mau keluarga Nabi, mau anak keturunan Nabi, mau paman Nabi, mau sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka seperti Abu Lahab. Nggak ada kesempatan untuk masuk surga. Nggak ada masuk surga itu karena nasab. Oh, karena masih sepupu kamu masuk surga, aku kan sepupu masuk surga juga. Maka Nabi SAW menjelaskan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang akhirnya dia tidak bisa berjalan dengan cepat di atas sirat yang berada di atas neraka Jahannam, maka nggak mungkin nasabnya kemudian membuat dia cepat. Nasabnya. Karena yang menjadi ukuran adalah dinullah, agama Allah, bukan agama yang dibuat oleh manusia. Di surat An-Nasr, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Kau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, tapi ternyata ada orang-orang yang dekat sekali, dia tidak masuk. Itu hidayah. Maka di surat Al-Lahab ini pelajaran buat kita. Nasab ternyata nggak ada gunanya. Harta diceritakan oleh Allah bagaimana Abu Lahab ini ya, termasuk orang yang sukses, yang kaya raya, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang terhormat di kota Mekah. Orang-orang ya menghormati dan menghargai dia sebagai keturunan Bani Hashim. Tapi ketika tidak masuk Islam, bahkan lebih dari itu, akibatnya tabbat siada abi lahabi wa tab. Baik, silakan dibaca.
Surah dari kitab dari tafsir menjadi tafsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Tafsir surah Al-Masad atau Al-Lahab yang artinya gejolak api. Surah ke-111 terdiri dari 5 ayat. Surah Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta dan bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabit. Barakallahu fikum. Kalau kita membaca surat ini, ada yang berpendapat jangan dibaca surat ini. Kenapa? Karena akan menyinggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cerita tentang pamannya yang masuk neraka, yang disiksa. Subhanallah, yang membacakan surat ini kepada para sahabat itu Nabi alaihi salatu wassalam. Memang kalau kita lihat surat ini berbeda dengan yang lainnya. Ketika memberikan jawaban kepada sikap-sikap orang musyrikin, Allah menyuruh Nabi SAW, qul, katakan kepada mereka, qul, sampaikan kepada mereka. Tapi ketika berbicara tentang pamannya, Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan qul, agar berita ini serta vonis dan hukuman ini datangnya langsung dari Allah, tanpa Allah menyuruh Nabi mengatakan qul. Sehingga sebagai seorang keponakan, dia kalau dibicarakan mungkin menyinggung pamannya, dia menyampaikan firman Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu ya. Sampai dalam ini pun Allah mengajarkan adab buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bicara membaca surat ini boleh dibaca. Memang kedudukan surat ini mungkin berbeda dengan Qul huwallahu ahad, yang setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi tetap ini salah satu surat dari Al-Quranul Karim yang kita disyariatkan untuk membacanya ketika sholat, ketika tidak sholat, ya dibaca. Tetap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan perasaanmu jangan sampai engkau dibisikin oleh syaitan yang kemudian gak mau membaca surat ini. Karena memang kalau kita tadi baca maknanya aja jelas-jelas isinya informasi dan vonis, hukuman buat dia. Dan ini yang diperlukan oleh masyarakat. Tatkala kita melihat banyak tindakan kriminal di masyarakat, yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, ya lewat media yang ada, adalah menyampaikan kepada mereka informasi yang diperlukan oleh umat dan vonis hukuman yang diterima oleh pelaku kriminal tersebut. Karena kalau sekedar informasi tentang kejahatan dia, tapi hukuman tidak disampaikan, ya tidak akan memberikan efek jerah kepada masyarakat. Bahkan informasi perbuatan jahat dia bisa-bisa menjadi pemicu orang meniru dia. Karena hanya informasi yang disampaikan. Apalagi banyak informasi yang na'udzubillah, yang terkadang sama sekali tidak diperlukan oleh umat. Mungkin informasi itu diperlukan oleh penyidik, oleh Bareskrim, oke.
silahkan di sana, tapi publik nggak perlu dikasih informasi yang kadang-kala memang ya ini juga media ya. Hendaklah berhati-hati. Allah di sini menyebutkan sebuah informasi, iya, dan hukuman yang diberikan, yang diperlukan oleh umat agar mereka berhati-hati. Nah, siapa sih Abu Lahab ini? Kalau bicara Abu Lahab, ya jelas dia adalah pamannya Nabi alaihi salatu wassalam ya. Mau namanya dia ntar lagi insya Allah kan dibahas di sini. Silahkan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Al-Bukhari menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tanah Ka'bah, lalu beliau mendaki bukit seraya berseru, "Wahai sekalian kaum." Sesudah itu orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi beliau. Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika aku beritahu kalian bahwa musuh akan menyerang kalian pada pagi atau sore hari nanti? Apakah kalian mempercayaiku?" Tentu, jawab mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang sangat pedih." Lalu Abu Lahab berkata, Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Kebinasaan bagimu. Lalu Allah menurunkan, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Sampai akhir ayat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Abu Lahab berdiri sambil mengibaskan tangannya seraya berkata, "Kebinasaan bagimu sepanjang hari ini. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang pertama sebagai kutukan baginya, sedangkan yang kedua sebagai pemberitahuan mengenai keadaannya. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat nih bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam berjuang, berdakwah, menyampaikan agama Allah. Ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, aman. Sahabatnya tidak disakiti, beliau pun tidak disakiti. Namun datang perintah Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada ashirah, kabilahmu yang terdekat, keluarga-keluarga terdekat. Maka disebutkan Nabi SAW naik ke Bukit Sofa yang sekarang tempat sa'i ya, di Bukit Sofa sana karena dekat sekali dengan Ka'bah, dan di Ka'bah di situ ada tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, khususnya orang-orang besar. Juga di Sofa itu termasuk daerah yang ramai. Disitulah Nabi SAW beliau mendaki Bukit Sofa, lalu beliau dengan suara lantang mengatakan kepada kaumnya, memanggil mereka ya, agar mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Nabi SAW tidak langsung menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Nih, ternyata ada cara berbicara. Ngomong itu ada seninya, ada ilmunya. Nabi tidak langsung menyampaikan, "Aku adalah utusan Allah, aku mengajak kalian kepada Allah." Enggak. Tapi beliau kumpulkan mereka semua, lalu beliau bertanya, "Kalau aku kasih tahu kepada kalian sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada pasukan yang akan menyerang kalian di pagi hari, nanti sore atau besok pagi, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku?" Nih, ditanya dulu, kalian kira-kira percaya nggak kalau aku sampaikan sesuatu, berita, ada pasukan yang akan menyerang kalian?
Nanti sore atau besok pagi. Apa kata kaumnya? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Itu Abu Lahab juga ngomong. Apalagi Abu Lahab tahu ini keponakan dia. Bagaimana bangganya seorang paman memiliki keponakan yang baik hati, yang dibanggakan oleh masyarakat. Tentunya sang paman akan mengatakan, oh fulan, hadza anak saudaraku, ini kemenakanku. Itu fitrah manusia akan bergembira tatkala memiliki anak, saudara, keponakan, paman yang baik hati. Maka Abu Jahab termasuk yang mengatakan, oh, ma jarrabna 'alaika kadziban, enggak pernah kita mendapatimu berdusta. Lalu disinilah, udah selesai. Kalian percayakan aku nggak pernah bohong. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau adalah nadhir baina yaday adib, baina yaday adib, baina yaday adzabin alim. Aku adalah seorang pemberi peringatan, utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab yang pedih. Subhanallah jemaah. Apa respon pamannya? Yang baru saja. Jadi kalau kita bicara inilah sekarang ini ada kamera, ada alat perekam, sehingga orang ketika berbicara, namanya dia tahun lalu ngomong A, tahun ini B, dia membantah yang A, padahal tahun lalu dia ngomong. Kalau kita sampaikan, loh kamu ngomong kayak gini tahun lalu, enggak sih. Tapi sekarang dengan adanya rekaman, adanya video, kadang-kala video itu digabungin. Ucapan dia sebelumnya dan ucapan dia sesudahnya. Ini kadang-kala ucapan ini setelah beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa masa. Sedangkan Abu Lahab ini baru saja bersama kaumnya mengatakan, kami ya jelas percaya, kami nggak pernah mendapatimu berdusta. Nggak pernah. Baru berapa detik ya ma. Abu Lahab kemudian marah. Dia mengatakan, Ali hadza jama'tana, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami. Tabban laka sa'irul yaum, kebinasaan bagimu sepanjang hari. Ini ucapan Abu Lahab, pamannya sendiri. Makanya kadang-kala dalam kehidupan kita tuh dapat masalah bukan dari orang jauh, beda pulau, beda suku, beda negara. Kadang-kala yang menyakitin kita itu ternyata yang ada di sebelah kita, yang satu rumah sama kita, yang hanya beda tembok, kadang-kala temboknya nempel bareng. Ini Abu Lahab sama Nabi alaihi salatu wassalam, bahasanya itu besanan. Anaknya Abu Lahab itu menikah sama putrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Utaibah bin Abu Lahab itu menikah sama putri Nabi Ummu Kulthum. Subhanallah. Artinya mereka orang-orang yang punya kedekatan secara nasab, punya kedekatan secara jalur pernikahan, tapi ternyata ya bicara hidayah lagi jemaah. Abu Lahab mengatakan hal itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Artinya binasa sejak ayat ini turun, yang akhirnya menjadikan dia orang terkutuk. Ini kutukan buat Abu Lahab, selesai sudah tangan. Dan dia akan, ini informasi, dikutuk dan kasih informasi tentang bagaimana kondisi dia. Mungkin
kita atau masih banyak dari kita yang tidak mensyukuri nikmat hidayah. Engkau dilahirkan dalam kondisi Islam, itu karunia, karunia yang besar dari Allah. Tapi engkau mati dalam kondisi Islam, itu karunia dan perjuangan dan kesuksesan seorang hamba. Karena ada orang-orang yang lahir Islam muda murtad. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Adapun nama kunyahnya ialah Abu Utaibah. Disebut Abu Lahab karena wajahnya memancarkan cahaya. Dia termasuk orang yang banyak menyakiti, membenci, mencaci maki serta merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama beliau. Barakallahu fikum. Nih, namanya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Hambanya Uzza, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau punya nama-nama buruk itu dirubah. Apalagi nama itu mengandung ya penyematan diri, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada yang pakai nama-nama orang-orang Hindu. Maka ketahuilah engkau Muslim. Engkau dapat bagian dari namamu. Ini Abdul Uzza. Makanya nggak jadi Abdullah. Akhirnya sampai mati pun dia nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah. Nabi kalau dapat nama-nama yang seperti ini dirubah sama Nabi SAW. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya dia sebenarnya Abu Utaibah. Tuh tadi yang kita sebutkan. Anak Abu Lahab yang paling besar. Yang menikah dengan putri Nabi SAW, Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Yang kemudian nanti diceraikan. Bagaimana Utaibah ini sebelum menceraikan Nabi, sebelum menceraikan putri Nabi SAW, dia mencaci maki Nabi sampai meludahi mertuanya sendiri yang merupakan sepupunya sallallahu ala nabiyina wasallam. Yang akhirnya Nabi mendoakan keburukan buat Utaibah bin Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Jadi kunyah itu ada yang berasal dari nama, tapi kunyah itu ada yang dari sifat. Jadi bukan nama anaknya Lahab, tapi karena sifatnya dia. Lahab itu yang memancarkan. Kayak api menyala disebut Lahab. Jadi Abu Lahab ini, ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia itu tampan sekali, tampan. Ada lagi yang mengatakan ka'anni anzuru ilaihi ahwal, tapi aku lihat kok kayaknya juling Abu Lahab ini. Tapi wajahnya bersinar. Kalau datang ya dengan rambutnya dikepang dua, Abu Lahab ini kaya raya. Jadi Allah kasih kepada dia urusan dunia ini, jamaah. Tapi ingat, kisah Abu Lahab juga pelajaran buat kita. Allah itu nggak melihat kepada wajah kita. Allah itu tidak melihat kepada kulit kita. Jadi yang warnanya putih kulitnya lebih bagus dari warnanya coklat. Yang lebih tinggi lebih bagus dari yang pendek. La. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat tuh hati kalian dan amal kalian. Dan buktinya Abu Lahab dengan wajahnya yang tampan, dengan kekayaannya yang banyak, dia termasuk orang yang banyak menyakiti Rasulullah SAW. Baik secara verbal, kadangkala secara perbuatan, ya. Dan bukan hanya Nabi yang dihinakan, agama Islam ini pun dihinakan. Nah, dilanjutkan.
Imam Ahmad menukilkan Ibrahim bin Abi Abbas memberitahu kami, Abdurrahman bin Abi Zinad memberitahu kami dari ayahnya, dia berkata, ada seseorang yang bernama Rabi'ah bin Abbad dari Bani Ad-Dain. Dahulunya dia seorang jahiliyah yang kemudian masuk Islam, memberitahuku, di mana dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa jahiliyah di pasar Majid. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, katakanlah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Niscaya kalian beruntung. Dan orang-orang pun berkumpul menemuinya, sedang di belakangnya terdapat seseorang yang wajahnya bersinar terang, sedang rambutnya dikepang dua. Dia mengatakan, sesungguhnya dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemeluk Sabi'ah, lagi pendusta. Dia mengikuti beliau kemana saja beliau pergi, sehingga aku tanyakan mengenai dirinya, orang-orang lantas menjawab, yaitu adalah pamannya Abu Lahab. Kemudian diriwayatkan dari Syuaib dari Ibnu Abi Zinad dari ayahnya, lalu dia menyebutkannya. Abu Zinad berkata, aku utarakan kepada Rabi'ah, apakah pada saat itu engkau masih kecil? Dia menjawab, tidak, demi Allah, sesungguhnya pada saat itu aku sudah berakal. Diriwayatkan oleh Ahmad seorang diri. Barakallahu fikum. Ini sebuah kisah tentang bagaimana model kelakuan Abu Lahab menyakitin keponakannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari getolnya Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, Nabi itu mendatangi tempat-tempat berkumpulnya manusia. Salah satunya adalah pasar. Jadi pasar dahulu, ya sampai sekarang pun kita melihat ya, model pasar kayak gini mulai ada. Mall yang kemudian nanti di situ ada atraksi, yang mungkin di situ ada acara, ya ada yang ceramah, mungkin ada yang menyanyi, ada acara macam-macam di mana orang-orang berkumpul. Jadi pasar itu bukan hanya tempat jual beli, tapi di sana juga ada acara-acara yang menarik orang untuk datang ke pasar. Maka Nabi SAW menjadikan momentum tersebut untuk dakwah. Maka jamaah kita ini berusahalah tidak mensia-siakan peluang untuk menyampaikan agama Allah. Nabi datang. Apa yang Nabi katakan kepada orang-orang di pasar? Dakwah Islam ini dakwah yang sederhana. Nabi mengatakan kepada mereka, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Banyak yang dituhankan. Ingat, kita tahu banyak yang dituhankan di muka bumi ini. Yang dianggap oleh pemeluknya Tuhan. Ini ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi seorang muslim mengatakan la ilaha, nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lainnya adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Di Mekah ada banyak sesembahan. Di Ka'bah sendiri ada 360 berhala. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, karena mereka faham, mereka mengerti dengan konsekuensi orang yang berkeyakinan la ilaha illallah, yaitu meninggalkan segala sesembahan, meninggalkan segala ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrikin mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak nih? Mereka punya Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Mau jadikan satu, cuma Allah yang berhak disembah. Ini perkara yang mengherankan buat mereka. Baik. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Seperti yang terjadi di masa sekarang. Ada ustadz berdakwah, kadang-kadang datang orang yang
membesar-dustakan nih Ustadz, mamanya Ustadz seperti ini, seperti itu. Dan itu terjadi di masa itu. Abu Lahab datang. Setelah Nabi menyampaikan kepada mereka, lalu datang Abu Lahab. Di belakangnya, ikut di belakangnya Nabi. Jadi nungguin bukan sebagai bodyguardnya. Nungguin, habis ngomong kasih tahu dia itu pendusta. Disebutkan minas sabi, huwa sabi ya. Tunggu anak. Ini ada terjemahan yang ana rasa perlu diperbaiki. Bismillah. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Abu Lahab mengatakan, sungguh, yaqul innahu sabi' kadhib. Kata Abu Lahab, dia itu sabi' kadhib. Sabi' ini maksudnya Abu Lahab. Jadi kalau kita mungkin membaca terjemahan atau membaca kamus, as-sabi'ah itu adalah pengikut atau pemeluk agama Sabi'ah. Sabi'ah itu yang menyembah bintang-bintang ya. Tapi yang dimaksud Abu Lahab, Sabi' itu istilah yang diberikan oleh penduduk Mekah kepada orang yang keluar dari agama mereka. Jadi kalau dalam agama Islam, orang yang keluar dari agama Islam itu disebut apa? Murtad. Mau agamanya Nasrani, Yahudi, Majusi, tapi dalam bahasa agama disebut murtad. Istilah orang-orang musyrikin di Mekah itu siapa saja yang keluar dari agama mereka, mereka sebut sabi. Jadi keluar dari agama mereka, kadzib. Dia udah keluar dari agama dan dia dusta. Artinya ini orang secara ucapan dia itu keluar dari agama kita dan dia adalah pendusta. Ajib jemaah. Ini benar-benar menakjubkan ya. Nggak malu orang ngomong kayak gitu. Engkau kemarin ngomong nggak pernah dia berdusta. Hari ini engkau sifatin dia dengan pendusta. Kalau dikatakan fulan berbohong, ya mungkin sekali berbohong. Tapi ketika engkau katakan pembohong, dia itu udah kerjaan dia berbohong. Maka di sini disebutkan perawi hadis ini Rabi'ah bin Abbad ya, bagaimana dia melihat kejadian itu. Akhirnya dia masuk Islam. Kalau dalam riwayat ini disebutkan Rabi'ah ditanya, engkau pada waktu itu umur berapa gitu loh? Apa engkau sudah ngerti? Kata dia, aku udah paham. Sehingga hadisnya bisa diterima karena dia sudah bisa memahami kejadian tersebut. Allah jemaah kita lihat ya bagaimana kelakuan Abu Lahab ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Nabi langsung dikatakan pendusta di depan orang. Di depan orang banyak. Jadi ikut di belakang Nabi. Nabi ceramah di sini, ikuti nama dia. Selesai. Innahu sabi' kadzib. Artinya dia berusaha mementahkan dakwah Nabi SAW dengan dua sifat. Keluar dari agama dan dia adalah pendusta. Maka kadangkala ada sekelompok manusia yang untuk membantah dakwah yang benar ini dengan memberikan gelar-gelar yang membuat orang takut. Orang-orang kalau dikatakan sobek, waduh udah nggak mau gitu. Ada gelar-gelar yang disematkan kepada mereka yang mengajak kepada kemurnian Islam, yang dikatakan mungkin teroris, yang dikatakan radikal ya. Tujuannya satu, agar orang menjauhin. Nggak perlu dijelaskan macam-macam. Radikal, aduh, naudzubillah radikal. Teroris, apalagi teroris. Padahal kadangkala ucapan dia itu, framing yang dia berikan itu tidak benar. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Membuat frame di kota Mekah, bahwasanya ini loh orang yang keluar dari agamanya dan pendusta. Tapi Nabi tidak berhenti. Dan Nabi nggak ngurusin Abu Lahab. Dan ini pentingnya pelajaran dalam dunia dakwah.
Ketika Abu Lahab mengatakan itu, Nabi nggak bantah-bantahan sama Abu Lahab, mengatakan, oh nggak, dia yang pendusta. Lah, ditinggal sama Nabi. Karena pendakwah kadangkala kalau berhenti untuk ngurusin yang kayak gini, dakwanya nggak jalan. Wah, bisa jadi orang yang dengerin itu nggak percaya juga mau ucapan Abu Lahab ini. Biarin dia. Lawang Nabi SAW dikenal nggak pernah berdusta. Sehingga dia malu-maluin diri dia sendiri, mengatakan pendusta, padahal di kota Mekah nggak ada yang pernah tahu dia berdusta. Maka ini pelajaran buat dakwah kita. Baik, silakan dilanjutkan. Dengan demikian, ayat Allah Jalla wa'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, yakni benar-benar merugi dari gagal. Amal perbuatan dan usahanya pun telah tersesat. Wa tabba, yakni binasa lagi benar-benar terbukti kerugian dan binasaannya. Ayatnya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Ibnu Abbas dan yang lain berkata, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, yakni anaknya. Dan hal yang senada juga diriwayatkan dari Aisyah, Mujahid, atau Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Dan disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, kalau apa yang dikatakan oleh anak saudaraku Muhammad itu benar, maka aku akan menebus diriku dari siksa api neraka, dari siksaan pada hari kiamat kelak dengan harta dan anakku. Maka itu Allah pun menurunkan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kita lihat orang itu kalau divonis di dunia ini, divonis 12 tahun penjara, tapi banyak fulusnya 2 tahun bisa keluar. Ya, kita tahu ada mafia-mafia. Ya, bukan mafia sebenarnya. Ada orang yang suka uang memang. Dia menganggap uang ini sesuatu banget gitu. Sehingga berulang kali kita mendapatkan kasus di negeri kita atau di negeri yang lainnya. Mungkin kita contohkan di negeri kita. Ada orang-orang yang seharusnya divonis berpuluh-puluh tahun, ya dengan dia punya kedudukan, mungkin dia punya banyak fulus, vonisnya jadi ringan. Makanya kadang-kala ada yang hakimnya ditangkap, ya, ada yang sipirnya ditangkap. Banyaklah kejadian itu. Dan Abu Lahab berpikir seperti itu. Dia punya uang kok. Oke, engkau mengutuk aku, engkau mendoakan keburukan buat aku. Aku banyak harta dan aku punya anak. Yang kita tahu anak ini termasuk kebanggaan orang tua. Kekayaan dia nggak ada gunanya, nggak akan menyelamatkan dia. Allah sudah sebutin anak-anaknya nggak bermanfaat. Allah menyebutkan nanti di hari kiamat, ya, yauma la yanfa malun wala banun. Nih, kira-kira seperti itu ayat ini. Hari tidak berguna harta dan anak laki-laki. Nggak berguna. Membelain engkau mau punya uang. Berapa sih hartanya Abu Lahab? Kalau mau dipikir, berapa dia punya uang? Nanti pada hari kiamat, orang-orang itu kalau memiliki bumi dan isinya, emas, kemudian mereka ingin menebus diri mereka dengan hal itu, nggak akan matuqubila minhum, nggak akan diterima dari mereka. Allah ceritakan juga tentang bagaimana tebusan. Oke, kalau uang nggak berguna, aku akan menebus diriku dengan keluargaku. Kadang-kala kita lihat kan, di berbagai negara, tawanan itu bisa dengan barter tawanan. Oke lah, nih tawanan keluar, tapi masukin yang ini. Itu terjadi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ma'arij,
yawaddul mujrimu yawma idin law yaftadi yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lafah. Itu orang pelaku dosa, apalagi Abu Lahab nih, ingin pada hari itu kalau dia bisa menebus diri dia. Sekarang dia hanya berpikir dia punya harta, dia punya anak. Engkau nanti hari itu bukan cuma anakmu, bukan cuma hartamu, seluruh penduduk bumi ini engkau ingin jadikan tebusan untuk dirimu. Berapa penduduk bumi ini yang awalnya ya orang nebuskan, awalnya ada nigola, mamanya gimana kalau aku tebus sama anakku, sama istriku, istrinya nggak apa-apa lah diadab, yang penting dia nggak diadab, anakku diadab, keluarganya satu kabilah lah, satu suku, mamanya dia dari suku Jawa atau dia dari bangsa Indonesia, satu penduduk Indonesia, ana jadikan tebusan untuk diri ana. Sudah, yang semuanya itu disiksa, aku keluar dari siksaan ini. Itu tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh penduduk bumi ini engkau jadikan tebusan untuk dirimu. Nggak ada gunanya. Allah nggak perlu sama harta. Allah nggak perlu sama manusia-manusia ini. Maka Allah tegaskan. Ini orang yang selalu bangga dengan hartanya, bangga dengan kedudukannya, bangga sama anak-anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika orang itu pada hari kiamat dapat kitab dengan tangan kirinya, apa yang akan terjadi sama dia? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Nggak ada gunanya hartaku, kedudukanku nggak ada gunanya. Selesai udah jemaah. Bukti nyata nih, engkau lihat orang yang paling tinggi jabatannya di muka bumi ini. Lihatlah. Mampukah dia menahan datangnya malaikat mencabut nyawa? Mampu. Ini satu nih, malaikat mencabut nyawa. Bukan malaikat penjaga neraka, bukan. Malaikat mencabut nyawa. Mampukah dia untuk bersembunyi di dalam bunker dia mungkin? Di atas dijaga dengan tentara-tentara pasukan elit. Di Indonesia mungkin baret merah yang jagain mereka. Dengan tank-tank yang tercanggih, dengan pesawat tempur yang paling canggih. Semua pesawat tempur itu nggak berguna. Datang malaikatul maut. Tahu-tahu jenderal udah mati di sana. Terus siapa yang bunuh dia? Nggak ada, waktunya mati udah. Ada yang mencabut nyawanya. Di dunia kita lihat. Lihat orang terkaya yang sakit. Yang dia bukan bisa beli obat, rumah sakit dia beli. Dokternya dia bayar. Dia mau kosongin rumah sakit, hanya dia yang dirawat, bisa dia lakukan itu. Dia punya uang. Tapi mampukah dia untuk mengeluarkan penyakit dia? Dokter mengatakan kita tidak menyembuhkan orang. Ya, kita cuma kasih obat, kita usaha. Tapi udah banyak orang yang sembuh, namun tetap mati. Nggak ada. Maka Allah sebutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, tafadhol lanjutkan. Firman-Nya, saya naron dzata kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni api yang memiliki jumlah api yang besar dan daya bakar yang sangat panas. Nah, tuh model apinya berbeda. Allah mendetailkan supaya orang itu ambil pelajaran. Allah sebutkan dia benar-benar akan masuk ke neraka dzata lahab, yang memiliki kobaran api yang besar sekali. Kalau rumah dibakar, yang kita lihat lagi mana kebakaran rumah. Gimana kalau rumah dibakar pakai kayu bakar?
Yang memang kalau di rumah kan bukan kayu bakar, ada temboknya, ada dindingnya. Gimana kalau bakarnya itu pakai batu bara? A'udzubillah min dzalik. Allah menyebutkan, saya naron dzatal. Abu Lahab ini masih hidup, jemaah. Ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup, menghirup udara segar, dia masih kerja, dia ngasih makan, tapi tersiksa batinnya. Makanya dia benci banget sama Nabi SAW, tapi dia nggak bisa berbuat apa. Fadl, bagaimana istrinya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dan istrinya yang termasuk wanita Quraisy terhormat yaitu Ummu Jamil dan nama aslinya Arwa binti Hab bin Umayyah, yang tidak lain merupakan saudara perempuan Abu Sufyan. Sungguh dia menjadi pembantu setia suaminya dalam kehidupan, keingkaran dan perlawanannya terhadap dakwah Islam. Maka itu pada hari kiamat kelak dia akan menjadi pembantu suaminya dalam menjalani berbagai siksaannya di neraka jahanam. Hamma lapor atau fiji diha hablum min masad. Maka dari itu Allah berfirman, hamma lapor atau fiji diha hablum min masad, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabun, yakni dia biasa membawa kayu bakar dan menyerahkannya kepada suaminya untuk menambah berat apa yang dia alami itu, sedang dia senantiasa siap melakukan hal tersebut. Fiji diha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Mujahid dan Urwah mengungkapkan dari sabut neraka. Mujahid Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah atau dan As-Suddi menjelaskan ayat tersebut hamma latal hatab, membawa kayu bakar, bahwa istri Abu Lahab biasa berkeliling guna melancarkan adu domba. Pendapat seperti itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Al-Awfi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Atiyah, Al-Jadali, Ad-Dahak dan Ibnu Zaid dia biasa meletakkan duri di jalanan yang dilalui Rasulullah SAW. Adapun yang benar adalah pendapat yang pertama, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini kita lihat bagaimana dua pasangan yang romantis sampai neraka. Orang kan kadang-kala kalau bicara romantis ya ini pandangan manusia di dunia yang saling tolong menolong ya kalau tolong menolong dalam keburukan, yang saling mendukung, saling menyokong dalam keburukan, yang ditakutkan hal itu sampai ke neraka pun engkau akan mendapatkan hal itu. Setia sampai mati, ya Abu Lahab setia sampai mati, sama istrinya setia, bukan sampai mati, sampai hidup kembali. Maka ketika engkau memiliki keluarga, berpikir setia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan setia di atas dosa. Oleh karena itu kita lihat istrinya Fir'aun nggak setia sama Fir'aun. Engkau mau berjalan di jalan yang tidak benar, maaf, aku punya jalan sendiri, cukup sampai di sini. Itu yang terjadi. Sedangkan istri Abu Lahab ya, kita lihat ya, suaminya namanya Abu Lahab, istrinya bukan namanya Abdul Uzza namanya, tapi kunyahnya Abu Lahab. Istrinya namanya Arwah, kunyahnya Ummu Jamil, ibunya kecantikan. Itu tampan Abu Lahab menyala. Jadi kalau orang melihat ini pasangan yang sangat serasi sekali. Dikatakan Abu Lahab itu gagah juga orangnya, besar, wajahnya menyala. Istrinya Ummu Jamil, wanita terhormat. Kalau bicara kehormatannya, dari nasabnya jangan ditanya, dari fulusnya jangan ditanya, dari wajahnya yang orang tampan kaya raya gimana istrinya. Sekarang aja kita ngelihat orang nggak tampan ya, kadangkala kita ngelihat ada laki-laki yang secara penampilan ya Allah ya 6, 5 kadangkala,
Tapi ngelihat bininya, Masya Allah cantik banget. Dari mana dia dapat bini kayak gitu? Dari fulusnya. Ini Abu Lahab, tampan, kaya raya. Gimana istrinya? Ummu Jamil. Saudarinya Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan juga memerangi agama Allah di awal Islam. Jadi dia ini saking romantisnya sama suaminya, dia itu bantuin suaminya dalam menyebarkan kebencian, permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua yang disebutkan di sini. Yang pertama, dia keliling guna melancarkan adu domba. Dia karena seperti suaminya. Kalau suaminya karena laki-laki, ikuti Nabi Muhammad SAW ke pasar-pasar. Jalannya Nabi. Ummu Jamil enggak. Ummu Jamil kemana? Ya ke rumah-rumah, ke sohibnya, hati-hati sama Muhammad, hati-hati sallallahu ala nabi wasallam. Akhirnya pendapat yang kedua mengatakan dia suka kalau Nabi lewat sana dilemparin duri sama dia. Dia menyakiti Nabi secara verbal, secara kelakuannya juga. Itu dilakukan. Akhirnya Allah sebutkan suaminya kayak gitu, istri nanti gimana? Allah sebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya malah suka ngomporin suaminya di dunia. Nanti ini mungkin ngompor itu bahasa yang biasa kita pakai kan, ngomporin orang ya. Orang biasanya sabar, dikomporin supaya panas ya, supaya marah. Istri kan seharusnya ngademin suaminya. Kalau suaminya nggak benar, diademin supaya jadi benar. Ini karena di dunia kerjanya ngomporin suaminya untuk tambah benci kepada Nabi Muhammad SAW, maka di akhirat dia ngomporin suaminya dengan kayu bakar. Dikomporin beneran, dibakar suaminya. Udah di dalam neraka, istrinya nih bawa tuh kayu dibakar suaminya. Apa nggak cukup panasnya api neraka? Kita tahu bahan bakarnya api neraka itu adalah batu bara dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Tapi ternyata ada kayu juga di sana. Salah satu contohnya ini. Istrinya Abu Lahab bawain kayu dibakar suaminya. Bagaimana sang istri ketika membakar suaminya, bagaimana perasaan sang suami tatkala dibakar sama istrinya. Jadi azab di neraka itu ada azab jismi, hissi, azab yang dirasakan oleh kulit kita, oleh daging kita. Tapi ada azab yang dirasakan oleh jiwa gitu. Ini orang suka menyakiti Nabi SAW dengan lisannya. Lisan itu menyakiti hati. Lisan itu dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Maka nanti, Allahu Akbar jamaah, suami melihat istrinya datang bawa kayu bakar. Disebutkan fi jidha hablum min masad, di lehernya itu ada tali dari sabut. Jadi dia kondisinya ya sudah bolak-balik bawa ke Abu Lahab dibakar. Dia lihat suaminya, dia teriak-teriak, dia harus membakar, dia teriak-teriak jamaah karena sakitnya tubuh mereka dibakar, dan teriak-teriak karena hatinya dan jiwanya tersiksa. Ada perempuan-perempuan yang mafatihun lil khair, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ada perempuan-perempuan yang menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Tapi ada sebaliknya. Ini manusia, bukan hanya perempuannya. Cuma kita bicara istrinya Abu Lahab. Ada istri yang membuka pintu kebaikan, ada istri yang menutup pintu kebaikan. Sebaliknya ada suami yang seperti itu. Sehingga sang istri tatkala dia tidak bisa memperbaiki suaminya, atau sebaliknya berhati-hati, takut engkau terseret. Sebagaimana kejadian ini. Ummu Jamil, dan sekali lagi kecantikanmu gak akan berguna buat engkau. Allah tuh gak ngelihat ke wajah kita, gak ngelihat ke hidung kita, gak ngelihat ke bulu mata kita.
Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan. Sa'id bin Abu Sayyaf berkata, dia memiliki kalung yang sangat mewah. Dia mengatakan, aku akan menggunakan kalungku ini untuk menghukumi Muhammad. Yakni sebab itulah sehingga Allah pun telah menimpakan azab dengan meletakkan tali di lehernya yang terbuat dari sabit neraka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan al-masad berarti serabut. Urwah bin Az-Zubair mengatakan al-masad berarti rantai yang panjangnya 70 hasta. Mengenai firman-Nya, di jildiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut, Mujahid berkata, menerangkan makna ayat tersebut, yakni kalung dari besi. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat nih, mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok di lehernya itu ada hablum min masad, ada tali dari sabut? Disebutkan di sini Sa'id bin Musayyab bahwasanya ternyata ketika hidupnya dia udah kerjanya keliling menyebarkan yang namanya kebencian. Jadi dia ini termasuk istilahnya sekarang ini ujaran kebencian. Nih kayak gini orangnya. Menyebarkan ujaran kebencian. Ditambah lagi dia itu mendermakan hartanya untuk memerangi kebenaran dan menyebarkan kebencian. Islam tuh damai. Oh, Ustaz, itu kan pengakuan Ustaz karena orang Islam, Ustaz. Subhanallah, namanya Islam. Kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berjumpa apa yang disebutkan Assalamualaikum. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang. Keselamatan buat engkau. Baru ketemu udah kayak gitu. Nih istrinya Abu Lahab, Masya Allah. Wa na'udzubillah min syarriha. Bagaimana dia punya uang, dia bersumpah akan mendermakan itu dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan kembali kepada masad, hablum min masad. Tali itu dari serabut. Kita tahu serabut kalau di kota Mekah, serabut itu dari pohon kurma. Di Indonesia mungkin serabut kelapa. Disebutkan tapi serabut dari api tentunya yang akan membakar lehernya. Urwah bin Zubair mengatakan sabut itu berantai-rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi panjang sekali. Dia membawa itu udah berat. Mungkin dengan diseret atau dikalungkan di lehernya sehingga menjadi berat. Dia masih memikul, membawa kayu bakar untuk membakar suami. Mujahid menerangkan kayu itu dari besi. Udah di dalam neraka itu semuanya panas. Mau dari besi, mau dari sabut, mau kecil, mau besar. Yang tentunya Allah benar-benar murka karena dia menyakitin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tafadhal. Sedangkan Ibnu Abi Hatim pernah meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, dia berkata, saat turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, seorang wanita yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil bintu Harb muncul, yang punya kelentingan suara yang sangat tinggi dan di tangannya terdapat batu yang mengatakan, mudan miman abaina, dia orang hina yang kami abaikan, wadinuhu alaina, agamanya kami remehkan, wa amruhu akhaina, dan perintahnya pun selalu kami durhakai. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid bersama Abu Bakar. Saat melihat istri Abu Lahab, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, dia telah muncul, sedang aku khawatir dia akan melihatmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia tidak akan pernah melihatku. Beliau membaca Al-Quran yang beliau pegang teguh sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura.
Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Quran Surah Al-Isra ayat 45. Kemudian dia datang sehingga berhenti di dekat Abu Bakar dan dia tidak melihat Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku diberitahu bahwa sahabatmu sudah mencaciku." Abu Bakar menjawab, "Tidak, demi pemelihara rumah ini, dia tidak mencacimu." Kemudian wanita ini segera berpaling dari situ seraya mengatakan dengan sombong, "Kaum Quraisy telah mengetahui bahwa aku adalah anak perempuan pembukanya." Barakallahu fikum. Baik jemaah. Nih, Ummu Jamil ternyata di masa tuanya dia aura. Matanya buta sebelah. Dia ini paman sama Nabi SAW. Suaminya, istrinya itu adalah suaminya dia adalah paman Nabi SAW. Maka disebutkan ya, bagaimana nih orang-orang yang kemudian di dunia pun Allah sudah berikan azab kepada mereka. Adab jiwa paling tidaknya. Disebutkan ketika turun tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ummu Jamil keluar rumah dengan matanya yang picak sebelah. Udah. Kemudian disebutkan bagaimana dia kalau ngomong keras, nyakitin hati. Lalu dia yang dengan membawa batu disebutkan dia ingin lempar Nabi SAW sambil menyebutkan bait-bait yang tadi kita baca, mengatakan mudhammiman, bukan mudhammim mungkin ya, mudhammaman. Nah, dia orang yang hina, iya. Wallahu alam. Ini di sini kok kasrahnya, iya jemaah. Di kitab Ibnu Katsir yang Anda baca ini dengan fathah, mudhammaman. Seperti Muhammad itu orang yang terpuji, Muhammad itu orang yang memuji ya. Jadi mudhammim orang yang mencela sebenarnya, orang yang, jadi mudhammaman abaina, dia orang yang hina yang kami abaikan, wa dinuhu qallaina wa amruhu asaina. Nah, wa dinuhu di sini qallaina bitasydid, tapi kayaknya yang benar qallaina tanpa tasydid. Sebagaimana di surat Wadduha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bukan qalla tapi qalaina. Allahu a'lam bissawab. Mudhammaman abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Baik. Ketika itu Rasulullah SAW duduk di masjid, maksudnya masjid di Masjidil Haram ya. Dia datang saat melihat istri Abu Lahab, Abu Bakar yang cinta sama Nabi SAW, maka dia takut Nabi ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan dari perempuan tersebut. Tapi Allah Azza wa Jalla menjaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau membaca firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dia datang kemudian dia nggak kelihatan sama Nabi SAW. Lalu dia ngomong sama Abu Bakar, aku dengar sahabatmu itu mencaci maki aku, kata dia. Kata Abu Bakar, enggak, bukan, Nabi cuma membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan bangganya dia mengatakan, orang-orang Quraisy itu tahu aku adalah perempuan pemukanya. Iya, tadi kita udah bahas siapa Ummu Jamil ini jemaah. Arwah binti Harb. Baik, barakallahu fikum. Saya akan lanjutkan. Para ulama mengatakan di dalam surah ini terkandung mukjizat dan dalil yang sangat jelas tentang kebinasaan, yaitu sejak ayatnya ini tentang kenabian. Di dalam surah ini terkandung mukjizat dan dalil yang sangat jelas tentang kenabian, yaitu sejak ayatnya ini turun. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabun. Melalui ayat ini Allah mengabarkan bahwa keduanya akan mendapat kesengsaraan dan tidak akan beriman. Keduanya
atau salah satu dari keduanya tidak akan pernah beriman, baik lahir maupun batin, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Hal itu merupakan bukti yang paling kuat dan jelas yang menunjukkan kenabian. Nah, barakallahu fikum ya. Ini bayangkan, di sini ada bukti kenabian Rasulullah SAW. Ayat ini turun di awal-awal dakwah jahriyah, mungkin tahun ketiga kenabian. Dan sampai matinya Abu Lahab itu tahun kedua Hijriah. Jadi 13 tahun kira-kira setelah turunnya ayat ini, dan disebutkan nggak ada yang beriman. Abu Lahab juga tidak mengatakan, oh engkau mengatakan aku akan masuk neraka karena aku nggak masuk Islam. Nih aku sekarang menyatakan masuk Islam. Untuk membuktikan bahwasanya wahyu yang engkau bacakan itu palsu. Enggak, Abu Lahab. Enggak bisa dia melakukan itu. Dan terbukti bahwasanya Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Ummu Jamil pun seperti itu. Disebutkan oleh para sejarawan tentang kebinasaan Abu Lahab ya, tabbat yada, kedua tangannya, bukan satu tangan yang binasa, kedua tangan. Kenapa disebut tangannya? Kadang-kala tangan kita tahu orang itu kalau punya tangan bisa berusaha, bisa bekerja, tapi kalau sudah ya orang yang stroke satu tangannya udah susah berjalan, gimana kalau dua-duanya stroke? Jadi ketika perang Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu tidak ikut. Dia tidak ikut. Dia kirim orang. Ada orang yang dia utus untuk menggantikan posisi dia. Kenapa kau diutus menggantikan posisi dia? Ternyata orang ini punya hutang sama Abu Lahab. Disebutkan utangnya itu 4.000 dirham. 4.000 dirham kira-kira 400 dinar. Ya, 4 kali 4 hampir 2 kilo emas utangnya. Dan kita tahu orang yang berhutang ini seperti tertawan, tertawan, seperti budak akhirnya. Makanya semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari utang-utangnya. Lama-kelamaan orang itu kalau nggak punya utang, ya udah, dia bisa dipenjara. Orang yang punya uang melakukan apa saja bisa kepada dia. Siapa yang punya utang kepada Abu Lahab ini? Al-As bin Hisham ibn al-Mughirah. Al-As bin Hisham ibn al-Mughirah. Maka akhirnya kata Abu Lahab, udah kau yang berangkat, lunas hutangmu. Jadi seakan-akan nyawanya dipertaruhkan dengan 4.000 dirham. Berangkat. Selesai Abu Lahab nggak pulang, Abu Lahab nggak ikut perang. Nunggulah dia di kota Mekah. Yang dia tunggu adalah kabar gembira. Oh, bagaimana pasukan Quraisy sebagai suku yang dijaga sama Allah Azza wa Jalla memenangkan peperangan tersebut. Datanglah yang termasuk lari-lari duluan itu anak saudaranya Sufyan ibn Harith, sepupunya Nabi. Harith ini pamannya Nabi juga. Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib ditanya sama Abu Jahal, "Halumma ya ibn akhi fa'indak." Gimana beritanya? Apa ini? Informasinya ini. Faqala na'am. Iya, engkau mau berita ya. Fawallahi ma huwa illa an laqinahum famanahnahum aktafana yaftilunana kaifa sya'u wa ya'sirunana kaifa sya'u. Engkau tahu,
kita berjumpa sama mereka, kita ini seakan-akan menyerahkan leher kita, tangan kita sama mereka, mereka ngikat kita semau mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Wa ya'si kayfa syaa ma'a dzalika wallah. Dan lagi ya, yang lebih menakutkan lagi, kita tuh melihat ada orang-orang yang di antara langit dan bumi yang naik kuda-kuda, yang dengan mudah mereka menebas, menghabiskan kita, nggak ada yang mampu melawan mereka. Di situ ada budaknya Abbas. Abbas ini paman Nabi. Abbas ini saudaranya Abu Lahab. Di situ ada budaknya Abu Lahab. Kayaknya ini mungkin di rumah keluarga sana. Di situ ada budaknya Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Rafi' namanya. Dia sedang duduk, ya sedang menajamkan anak panah. Dengar cerita itu, ya dia nggak dengar. Dia itu udah Muslim, kan memang keluarga Abbas ini menyimpan keislaman mereka. Katanya Abu Rafi' ketika ngomong itu, Harith, siapa namanya, Abu Sufyan bin Harith ceritakan ada yang naik kuda putih dari langit ya. Apa katanya? Abu Rafi' mengatakan, aku nggak bisa nyimpen kegembiraanku. Aku mau tilka wallahil malaika, itu malaikat itu namanya, kata dia. Padahal tahu Abu Lahab ini kafir. Akhirnya Abu Lahab mukulin ini budak ya dengan pukulan yang aduh, pokoknya berusaha ditahan-tahan sama Abu Rafi', gak mampu. Kemudian datanglah Ummul Fadl, istrinya Abbas. Datang, di situ ada tongkat yang buat nyanggah mungkin tenda, diambil, dipukul ini Abu Lahab oleh Ummul Fadl. Oh, engkau pukulin dia ya karena dia lemah dan majikannya nggak ada di sini, kata dia. Kabur akhirnya Abu Lahab. Itu jamaah. 7 hari setelah kejadian itu, Abu Lahab terkena penyakit seperti cacar, akhirnya dia mati. Jadi ada orang mati karena peperangan, tapi Abu Lahab matinya lebih tersiksa. Ketika orang mati dengan ditebas pedangnya selesai, cepat sekali nyawa itu keluar. Tapi ketika dia mati dengan penyakitnya, ini termasuk wabah yang menakutkan. Akhirnya ketika Abu Lahab mati, orang-orang gak ada yang berani memakamkan dia. Disewalah orang-orang Sudan, orang-orang kulit hitam, itu untuk menguburkan Abu Lahab. Gimana ngubur Abu Lahab? Jadi udah, karena besar Abu Lahab orangnya ya, akhirnya digalilah lubang. Mereka gali lubang yang besar dan Abu Lahab tidak diangkat. Tapi mereka membawa kayu yang panjang, itu didorong-dorong sama orang-orang jamaah. Jadi menggelinding sampai ke dalam lubang besar tersebut. Kemudian dikubur biasa enggak, dilemparin batu sama orang-orang di dunia. Dan sampai hari kiamat pun sebelum dia masuk neraka, dia akan terus disiksa. Na'udzubillah. Gimana keluarganya? Gimana Ummu Jamil melihat suaminya seperti itu dan nggak masuk Islam juga, jemaah? Itulah hidayah. Maka kita memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan surat Al-Masad ini. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku menyujukan untuk semakin Afan Nuraya ini apa dengan menikahi dua anaknya Nabi yang bercerai dari Abu Lahab, Ustaz? Ada anaknya Abu Lahab. Siap. Iya, berkaitan dengan mana tadi? Putranya Abu Lahab itu ada Utaibah ibn
Abi Lahab dan ada Utbah, disebutkan bahwasanya tunggu, yang mati dalam kondisi kafir yang dimakan oleh singa itu Utaibah ibn Abu Lahab. Anak kok jadi nggak nyambung. Pertanyaannya apa dia? Apakah julukan Dzunurain untuk Utsman bin Affan itu karena menikahi dua anak Nabi yang bercerai dari Abu Lahab, dari anaknya Abu Lahab? Naam, Dzunurain. Naam, sahih. Mana jadi iya, Dzunurain. Utsman bin Affan menikahi yang pertama adalah Ummu Kalthum, yang kedua Ruqayyah. Iya, betul. Sehingga dia digelari Dzunurain ya. Karena tentunya kita tahulah putri Nabi ini dua cahaya ya, yang begitu menerangi kehidupan Nabi SAW, orang tuanya, dan bagaimana tentang kesolehannya juga. Iya, betul seperti itu. Cuma anak tadi mau nyebutin tentang keluarga Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab ini subhanallah jamaah, kalau kita lihat Allah Azza wa Jal kalau mau kasih hidayah sama orang, anaknya Abu Lahab itu ada yang masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, tanyalah sama Abdullah bin Abbas, mana anak pamanmu, kata dia. Dicarilah anaknya Abu Lahab yang masih hidup. Akhirnya diajak, yaitu Utbah bin Abi Lahab, dan disebutkan bahwasanya dia termasuk sahabat dan dia masuk Islam akhirnya. Jadi Allahu Akbar jamaah, Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan dari yang mati Allah mengeluarkan yang hidup. Bapaknya begitu jahatnya, tapi anaknya ada yang masuk Islam dan menjadi sahabat. Dan disebutkan Utbah ini termasuk sahabat yang ketika perang Hunain dia tidak mundur. Nabi SAW bersama 12.000 pasukan ketika perang Hunain. Tatkala mereka memasang ranjau ya, mereka sembunyi, orang-orang dari Hawazin ini menyerang dengan seketika, akhirnya kabur para sahabat Nabi itu. Termasuk yang berdiri bersama Nabi SAW adalah putranya Abu Lahab. Dan pada hari itu matanya terkena panah. Tapi dia adalah sahabat yang semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ada titipan pertanyaan. Tafadhal. Apa yang harus Ana lakukan jika Ana sering diteror dengan istri ipar Ana, diteror melalui Facebook? Ana diteror sudah berkali-kali. Tadinya Ana mau melapor ke pihak yang berwenang, tapi selalu saja ada kendala. Apa yang harus Ana lakukan? Yang meneror siapa? Ipar, istri ipar. Istri Ipar. Istri ipar. Gimana istri ipar? Iya, dia punya ipar, Ustaz. Iparnya laki-laki. Iparnya laki-laki. Iparnya laki-laki. Oh, siap. Istri iparnya. Baik, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diteror ini? Yang pertama, kita harus cari tahu sebabnya. Ada asap, ada api. Apa sih yang menyebabkan dia meneror? Kita ini jamaah kadang-kala nggak sadar. Kita ini merasa udah baik. Kita merasa nggak pernah nyakitin orang. Mungkin ada sesuatu yang engkau lakukan yang membuat tuh istri iparmu menerormu. Cari tahu sebabnya. Sebagaimana kita tahu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan buat kami kekurangan-kekurangan kami. Tanya baik-baik. Karena sejatinya manusia itu dari bahan dasar yang baik. Sampai-sampai Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Hadapilah keburukan itu dengan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ya, permusuhan yang terjadi itu bisa berubah jadi
kebaikan. Jadi persahabatan yang penuh dengan kesetiaan. Maka sekarang kau perlu cari tahu. Mungkin engkau yang salah atau terjadi salah faham yang perlu ada penjelasan. Dan insya Allah ya kalau memang sudah ketahuan sebabnya, solusinya bisa dicari. Kalau nanti umpamanya memang mentok jalannya, mediasi nggak bisa dilakukan ya sebelum berangkat ke pihak yang berwajib, ya mungkin nanti terakhir baru dilaporkan. Tapi untuk sementara anti koreksi diri anti lihat apa masalahnya, kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan dengan baik-baik. Intinya jamaah, kita ini punya 1000 kawan itu sedikit, tapi kita punya satu musuh itu banyak. Apalagi kerabat kita, keluarga kita yang kita diperintahkan untuk menjaga hubungan kekerabatan ini. Ya paling tidak ada ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, manakah pahala yang lebih afdal untuk rahimahullah, berkorban atau mungkin sedekah, Ustaz? Berkorban atau Sedekah ke yayasan. bersedekah. Ahibati fillah, kita tahu, jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak bertentangan. Ada hal-hal yang tidak perlu kita kemudian memilih, karena bisa dikerjakan dua-duanya. Kalau bicara sedekah, sepanjang tahun engkau bisa bersedekah. Sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan apapun engkau bisa bersedekah. Tapi ada musim-musim yang memang sedekah lebih utama di waktu tersebut. Tapi kalau kurban ini ibadah yang spesial, yang waktunya terbatas. Yang kita tahu Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fasalli li rabbika wanhar. Perintah langsung. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih. Dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan mana yang lebih utama, secara umum dua-duanya utama ketika kita laksanakan di waktu yang tepat. Ketika kita bertanya, mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran atau menjawab azan? Ketika engkau di waktu azan dikumandangkan, jawab azan. Ustaz, Quran ini satu huruf 10, Ustaz. Satu ayat seperti berkorban 1 ekor onta yang besar. Azan apa, Ustaz? Sekarang kondisinya, kalau engkau baca Quran, engkau bisa baca Quran kapan saja. Menjawab adzan waktunya terbatas. Maka kalau kondisinya engkau lagi dengar adzan, ya jawab adzan. Adapun tadi kurban sama sedekah buat yayasan, mungkin nanti akan ada kondisi-kondisi yang membuat sedekah lebih utama. Enggak Ustaz, ini memang diperlukan sekali. Kalau enggak akan seperti ini, seperti ini. Oh, kalau memang mendesak, nanti bisa ditentukan mana yang lebih utama. Tapi kalau tidak mendesak, ya engkau bisa sedekah kapan aja. Tapi kalau bicara kurban, enggak jemaah. Waktunya terbatas. Ketika dia pergi, selesai. Dan kita tahu kurban laksanakan di hari-hari terbaik sepanjang masa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi boleh berkurban atau meninggal, Ustaz? Afwan, suaranya Boleh meninggal untuk pahalanya untuk boleh berkurban untuk pahala yang meninggal ya, Ustaz? boleh. Ada kurban itu dengan niat yang meninggal dunia. Anak ini kok jadi nggak nyambung. Tadi pertanyaannya apa? Antara kurban sama sedekah atau buat orang yang meninggal? Rahimahullah, Ustaz. Jadi atas nama yang meninggal, Ustaz. Boleh. Artinya sebenarnya kurban itu juga babnya bab sedekah. Babnya itu tahu, cuma ada kekhususan di sana, yaitu menyembelih. Memang para ulama mengatakan ketika kita menyembelih kurban, bukan hanya untuk sedekah. Karena kita mau sedekah dengan 1 kilo dagingnya nggak apa-apa. Yang itu kita makan. Boleh. Syaratnya tetap harus ada yang disedekahin, diberikan kepada fakir miskin agar sah kurban kita. Akan tetapi ibadah kurban ini bukan kita potong satu semua disedekahin. Dianjurkan kita makan. Mau nyimpen boleh disimpan untuk bicara kurban. Sedangkan sedekah ya sedekah lah kepada orang.
Jadi boleh kalau dikatakan mana yang lebih utama, lihat kondisi juga. Mungkin bisa menetapkan hal itu. Kalau memang di musim kurban ya, kita mau kurban buat orang yang meninggal dunia, masuknya babnya bab sedekah nantinya. Namun ada kekhususan sendiri di kurban ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Apakah dari ini Rohim Ustaz, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah surga. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas Ustaz 10 kali, ia merampungkannya 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala termasuk yang pernah mensahihkan hadis itu, kemudian beliau rujuk. Beliau rujuk tidak mensahihkan, tapi awalnya beliau mensahihkan hadis tersebut. Jadi memang kalau kita lihat ada hadis-hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Namun kita tahu bab fadailul a'mal, bab tentang keutamaan amalan ini berbeda dengan bab hukum, berbeda dengan bab akidah, sehingga kita akan mendapati tidak sedikit ulama yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan beberapa catatan. Kalau kita lihat tentang Qul huwallahu ahad, jelas keutamaan Qul huwallahu ahad. Disyariatkan baca Qul huwallahu ahad, jelas tiap hari kita habis sholat disuruh baca, pagi dan petang baca, sebelum tidur baca. Kita tahu dia sepertiga Al-Quranul Karim. Artinya tanpa fadilah itu yang tadi disebutkan dalam hadis, kita membacanya. Sehingga fadilah ini untuk menguatkan atau mendorong orang untuk membacanya, insya Allah nggak masalah. Artinya dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, ketika hadisnya memang diperselisihkan, kita jelaskan kepada umat sehingga dia tidak memastikan itu sabda Nabi SAW ya. Kalau mungkin dulu Anda pernah bahas di kitab membangun rumahku masih ngontrak, di situ memang mungkin dinukil tentang pendapat Syekh Albani yang mensahihkan hadis tersebut. Tapi itu termasuk hadis yang kalau nggak salah beliau tarajuk tentang mensahihkannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Mulia. Apakah terlarang jika kita mendengarkan kajian sambil bekerja di kantor, seperti yang saya lakukan saat ini, sedang bekerja dan mendengarkan kajian Ustaz? Baik, ini sambil ngantor dengarkan kajian. Iya. Yang ditanyakan hukum agamanya berkaitan dengan ngantornya dia atau ngaji sambil kerja. Iya, Ustaz. Baik, ini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama, bolehkah kita sedang beraktivitas sambil dengerin kajian, sambil dengerin Quran, atau dengerin hal-hal yang lainnya yang bermanfaat buat kita? Sejatinya apabila engkau dapat mengambil manfaat, bisa menggabungkan, ada aktivitas yang memang tidak perlu akalmu. Orang nyapu ya sudah, rutinitas aja, ketika dia mendengarkan sesuatu, dia bermanfaat. Orang naik sepeda ya udah naik sepeda, kadang-kadang kita lihat mereka dengarkan sesuatu di telinganya yang bermanfaat umpamanya, maka nggak ada masalah. Artinya dia bisa menggabungkan dua aktivitas tersebut kalau memang bisa dilakukan. Tapi kalau enggak ya akhirnya cuma-cuma atau sia-sia mendengarkannya. Yang kedua berkaitan dengan hukumnya secara pekerjaan kita. Kita bekerja, kita ngantor, jam ngantor itu dari jam sekian sampai jam sekian. Sekarang nih masih jam kantor, jam 10.34 nih. Gimana Ustaz? Ana dengerin kajian sambil ngantor. Inilah yang perlu ditanyakan tentang kebijakan tempat antum bekerja. Dan antum juga bisa menanyakan kepada mereka. Kalau ternyata antum dengerin kajian, kerjaan antum nggak selesai, maka antum tidak amanah. Tapi kalau ternyata nggak usah, nggak ada masalah. Artinya Anda dengarkan kajian, kerjaan selesai, dan pihak perusahaan sendiri juga tidak melarang hal itu, mamanya. Karena kadang-kala na'udzubillah ya, kalau kita lihat di tempat-tempat itu orang makan sambil dengerin musik. Kadang-kala di kantor juga sampai seperti itu. Coba dia sambil makan dengerin Quran, dengerin kajian, manfaat buat dia, nggak sia-sia waktu dia. Jadi kalau memang secara
tempat kerjanya tidak melarang hal itu, dan secara kerjaan juga antum tidak menelantarkan tugas antum, insya Allah nggak ada masalah ketika itu bisa digabungkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apalagi kerjanya online juga jemaah. Jadi sambil kerja online sambil ngerjain semuanya online sekarang. Hadza wallahu a'lam ya. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.